Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga semuanya sehat selalu dan bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar dan penuh kekhusyukan kayak gitu ya, sehingga bisa ihtisab, bisa ikhlas menjalankannya dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman rahimakumullah, kita lanjutkan program menghafal doa dalam Al-Qur'an kayak gitu. Setelah selama sekitar 3 bulan kita kosong menghafalkan doa dalam Al-Qur'an, nah kita lanjutkan program ini kayak gitu. Semoga di bulan Ramadan ini kita bisa menambah hafalan doa kita dalam Al-Quran. Nah, doa kali ini adalah doa setelah sholat tahajud. Jadi sholat tahajud ini tersebut dalam Al-Quran, teman-teman. Salah satu sholat sunnah yang tersebut dalam Al-Quran itu ya ini sholat tahajud kayak gitu. Terkait dengan sholat tahajud sendiri memang ada dua pendapat kayak gitu ya. Yang pertama, misalkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berpendapat sholat tahajud ini fardu bagi Nabi Muhammad SAW kayak gitu. Terus kemudian kalau pendapat misalkan dari Mujahid kayak gitu ya, beliau berpendapat sholat tahajud ini sunnah bagi Nabi Muhammad SAW, demikian pula bagi umatnya kayak gitu. Nah, dari dua pendapat itu memang yang mayoritas kayak gitu ya, sepengetahuan saya kayak gitu, sholat tahajud ini fardu bagi Nabi Muhammad SAW, adapun bagi umatnya adalah sunnah kayak gitu. Dan pelaksanaannya teman-teman, sholat tahajud ini adalah selepas kita tidur kayak gitu, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Aisyah radhiyallahu anha kayak gitu, berpendapat bahwasanya dari riwayat mereka kayak gitu ya, sholat tahajud itu dikerjakan setelah tidur kayak gitu. Nah, ini mumpung Ramadan kayak gitu ya, kita bisa, biasanya kan Ramadan semangatnya nih ibadah kayak gitu, kita tambah satu doa kita, yaitu dalam Quran surah Al-Isra ayat 80 kayak gitu. Mari kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijani mukhraja sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasyira. Kita ulangi lagi. Nanti teman-teman ya, kalau baca doanya wakulnya itu nggak usah dibaca, jadi langsung Robbi adkhilni kayak gitu ya. Jadi saya baca di sini keseluruhannya aja, tapi nanti teman-teman kalau berdoa kepada Allah langsung Robbi adkhilni kayak gitu. Jadi doa ini adalah doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi baik sekali untuk kita tiru kayak gitu. Sekali lagi kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijani mukhraja sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasyira. Shadaqallahul azim. Ayatnya pendek teman-teman, doanya juga pendek ya. Semoga mudah menghafalkannya. Jadi doa ini artinya wakul dan katakanlah wahai Nabi Muhammad, karena memang doa ini ya semua keseluruhan ayat Al-Quran itu kan diturunkan kepada Nabi Muhammad, makanya pasti kalau ada terjemahan diterjemahkan wakul di situ yang diperintahkan adalah Nabi Muhammad, tapi keseluruhan ayat Al-Quran itu adalah untuk disampaikan kepada umatnya kayak gitu. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa? Rabbi adkhilni mudkhala sidqi. Kita mohon kepada Allah untuk dimasukkan ke tempat yang benar dan dikeluarkan kayak gitu ya, ke tempat keluar yang benar. Jadi kita mohon kepada Allah agar kemudian langkah kaki kita menuju tempat yang benar dan keluar di jalan yang benar kayak gitu ya, hingga sampai nanti kita pun wafat dalam kondisi yang husnul khotimah seperti itu. Wa ja'alni, dan jadikanlah hamba kayak gitu, min ladunka, atau berikanlah kepada hamba min ladunka dari sisi engkau sultanan nasyira, kekuasaan atau kekuatan kayak gitu ya, menolong kayak gitu, yang bisa menolong kita kayak gitu ya. Ada beberapa pendapat kayak gitu ya, sultanan nasyira itu bisa diartikan kekuasaan atau
perlindungan, pertolongan dari Allah dari berbagai macam gangguan ataupun kejahatan ini manusia yang lainnya kayak gitu. Nah, dalam hal ini ayat ini diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah kayak gitu teman-teman ya. Jadi dalam kondisi Nabi Muhammad benar-benar duka yang ya bukan duka ya, maksudnya itu di cobaan yang banyak kayak gitu setelah di Mekah, terus kemudian ada perintah hijrah dan ayat ini turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah kayak gitu. Nah, sekarang kita ulang lagi teman-teman satu kali doanya ya. Ini saya langsung ke doanya aja ya, jadi wakulnya saya nggak baca biar nanti teman-teman juga fokus langsung ke doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasyira. Adapun nanti doa-doa yang lain selain ini dalam tahajud ada teman-teman, ada dalam dari hadis ataupun nanti teman-teman punya hajat yang lain doa selepas sholat tahajud boleh yang lainnya kayak gitu. Tapi kalau kita membaca ini itu afdol kayak gitu ya, karena ini doa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian teman-teman program menghafal doa dalam Al-Quran kali ini, dan akhirnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.